الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا عباد الله جماعة المصلين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hendaklah kita senantiasa membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira. Karena tidak ada yang besar kecuali Allah, tidak ada yang kuat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberdayakan kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah atas izin Allah, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali juga atas karena izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khairu illa lillah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'u illa Allah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Banyak sekali kesyukuran yang harus kita ungkapkan dalam perkataan, kita ungkapkan dalam hati kita, sehingga kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Banyak juga nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan ya, dalam kehidupan ini. Maka Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu selesai. Jadi kalau ada orang yang mengingkari, merasa dirinya lebih besar, takabur, ya, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat dan terhadap kehidupan yang ada dalam dirinya pada saat ini, dari kemudahan, dari nikmat rezeki, kebahagiaan dalam keluarga, ataupun yang berupa kemudahan dalam beribadah, ataupun musibah yang datang kepada kita. Kalau di hadapan orang-orang yang mukmin, pasti itu adalah bagian juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa saja yang kita miliki, apa-apa yang kita rasakan dari rasa senang ataupun rasa duka, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini harus menguatkan dalam diri kita untuk senantiasa bertakbir sebanyak-banyaknya, yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan bersyukur kepada Allah pula dengan sebanyak-banyaknya, dengan perkataan, dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan amal perbuatan kita. Kemudian wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, mensucikan Allah dengan segala kesuciannya, dengan segala apa-apa yang telah Allah ciptakan kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Amin, yang ditutus oleh Allah Subhanahu wa taala likafatil anam, untuk seluruh makhluk manusia yang ada di muka bumi ini. La fadla 'alal arabiyyin 'alal ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan dan kelebihan bagi kelompok tertentu, kelompok manapun juga, lil arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa,
Berarti kita didorong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengejar takwa, untuk mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan, walaupun bukan dari Arab. Karena kemuliaan itu tidak hanya dibatasi oleh siapapun, tapi dibatasi oleh kemampuan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsiran ya, kepada pengurus masjid yang memberikan waktu dalam kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan ridho dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul musallin rahimakumullah. Iman sebagai pegangan pokok kita untuk melangkah, untuk membangun pondasi, untuk membangun keislaman kita ini, maka iman ini yang harus senantiasa kita jaga. Iman inilah yang senantiasa yang akan kita pertanggungjawabkan. Iman adalah bagian terpenting dalam kehidupan seorang mukmin. Orang mukmin tidak disebut mukmin kecuali dia merasa aman dan tumakninah dalam hatinya dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakinkan keimanan kita kepada Allah, kita sudah berikrar dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Rabb kita yang kudus, yang maha suci, dan dialah satu-satunya Rabb yang kita sembah. Harusnya yang ada dalam diri kita ini adalah al-i'minan, rasa tenang dan jauh daripada rasa takut. Takut dalam apa saja? Takut dalam kehidupan di dunia, takut terhadap kesusahan, takut terhadap kelebihan, ataupun takut terhadap kematian. Bagi orang-orang yang mukmin tidak ada rasa takut sudah, karena dia sudah menggantungkan hidupnya dan dia sudah meyakini dengan keyakinan yang paling dalam bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Meyakini Allah sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya, sebagai tempat dia bersandar dalam hidupnya, ya. Ini adalah suatu kekuatan yang ada dalam diri kita. Maka wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya. Selama kita beriman kepada Allah, maka tidak ada rumusnya bagi orang-orang yang beriman itu untuk lemah dalam menghadapi kehidupan. Sulitnya kehidupan yang kita hadapi, sulitnya permasalahan keluarga, permasalahan apa saja, itu seharusnya tidak boleh melemahkan jiwa kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita di hadapan Allah termasuk hamba yang tinggi derajatnya dan akan diangkat oleh Allah derajatnya selama kita bisa komitmen dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Begitu pula kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh merasa rendah, tidak boleh merasa kalah. Ibtigha'il qaum, atas kezaliman kaum yang lain, atas kehebatan kaum yang lain. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kita merasa sakit dalam beribadah, dalam berjuang di jalan Allah, mereka pun juga sakit. Wa tarjuna minallah ma la yarjuna minallah. Sementara kita ini mempunyai pegangan hidup yang tempat kita kembali, tempat kita berpegang adalah Allah. Sementara mereka, orang-orang yang kafir itu tidak punya pegangan apa-apa, tidak ada penolong, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dalam kehidupan akhirnya. Maka dalam menghadapi keadaan situasi seperti keadaan sosial kita, kadang masih ada orang-orang yang masih mencela orang-orang mukmin karena orang-orang mukmin tidak kaya, tidak pandai berbisnis dan sebagainya, sehingga akhirnya seakan-akan kemajuan itu adalah bagi orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang punya kekayaan luas, yang bisa membangun bangunan. Tidak, ya, kehebatan itu tidak dilihat daripada fisiknya, tapi kehebatan itu adalah sehebat-hebatnya orang kafir, selemah-lemahnya orang Islam itu tetap yang paling beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak melakukan kemusyrikan, karena tidak melakukan kekafiran.
Jadi kekafiran itulah yang menyebabkan derajatnya orang-orang kafir, walaupun dia kaya, dia hebat, mereka tetap rendah dan tetap hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu. Maka janganlah merasa lemah. Ya, janganlah bersedih. Antumul a'launa. Seakan-akan signal ini dikasihkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk tetap teguh mempertahankan keimanan ini sampai akhir hayat kita nanti. Karena itulah kemuliaan yang Allah berikan titipkan di muka bumi ini, dan kemuliaan yang besar yang dijanjikan oleh Allah di hari akhir nanti. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang punya derajat, orang yang punya status sudah. Maka status inilah yang penting untuk kita rawat, kita jaga, seperti hanya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallah. Dan orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Allah Tuhanku, Allah tempat aku bersandar, Allah tempatku menyembah dan tempatku meminta pertolongan. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu, kemudian dia istiqomah, terus melaksanakan ketaatannya di hadapan segala bentuk keadaan, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan apa saja. Orang-orang yang beriman tetap tidak boleh sedih dan tidak boleh merasa lemah. Ya. Rabbunallah summastaqamu, kemudian dia istiqamah mempertahankan keimanannya sampai akhir hayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka selama hidupnya dia akan dilindungi oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat akan senantiasa turun kepadanya, turun kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada pekerjaannya. Kita menjadi orang yang dilindungi oleh Allah selama kita tetap ikhlas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka janganlah takut dan janganlah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan engkau akan dijanjikan dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, iman yang ada dalam diri kita adalah mutiara penting yang harus kita jaga, senantiasa menyala dalam diri kita, senantiasa harus hidup dalam diri kita, yang menyinari kita dan membawa kita kepada jalan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazdadu wa yanqus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang iman, tentang hambatan dan gangguan iman. Maka ini pun menjadi satu masalah yang harus kita perhatikan. Hidup kita adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Tantangan yang terbesar adalah ada dalam diri kita, yaitu nafsu yang ada dalam diri kita. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari antara kalian sampai benar-benar hawa nafsunya ini ikut menuruti, tunduk dan patuh kepada apa yang kuperintahkan. Apa yang aku datangkan kepada kalian berupa Islam. Apa yang aku datangkan kepada kalian berupa perintah-perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu yang ada dalam diri kita ini adalah perkara yang harus kita lawan. Bagaimana cara melawannya? Itulah yang menjadi perhatian kita. Iman yang ada ini sudah bagus, bahkan kita lahir dalam keadaan sudah muslim. Kita tidak tahu mungkin bersahadatnya kapan, mungkin disahadatkan oleh orang tua kita. Ya, beda dengan orang yang masuk Islam disahadatkan, sepertinya ori gitu ya. Kalau kita dari awal tahu-tahu lahir, mungkin kita lupa bersahadatnya mungkin di sekolah ketika ada pelajaran agama. Tapi tidak masalah, ya. Syahadat dan sudah kita lakukan berkali-kali. Yang penting saat ini adalah menjaga dan merawat keimanan yang kita miliki ini untuk tetap hidup dan ada ruh di dalamnya. Ruhnya itulah yang nanti akan kita petik, yang akan bisa membawa kita untuk bahagia di dunia, walaupun dalam keadaan bagaimanapun kita tetap bisa bahagia. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama sekali untuk merawat iman yang senantiasa digoda dengan nafsu, yang senantiasa digoda dengan syaitan,
ya, yang senantiasa membisikkan kepada kita bisikan-bisikan, rayuan-rayuan yang bisa menggelapkan mata kita ketika melihat sesuatu yang mudah, enak, menguntungkan, ya. Itu semuanya harus kita lawan. Melawannya adalah dengan ilmu. Iman ini harus dibangun dengan ilmu pengetahuan, ilmu yang menghubungkan kita dengan pemahaman kita dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnahnya Rasul sebagai pegangan kita, guide kita untuk bisa beribadah dengan benar, untuk bisa bermuamalah dengan benar, untuk bisa bekerja dengan benar. Syaratnya adalah harus dengan ilmu. Kalau iman saja itu ada dalam diri kita, tidak dirawat dengan ilmu, nantinya kita terjebak dalam amalan-amalan yang tidak benar. Amalan-amalan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah keyakinan dalam diri kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan bukan untuk disembah. Tapi Muhammad Rasulullah ini adalah sebagai utusan Allah untuk diikuti sunnah-sunnahnya. Apa contoh suri toladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka amalan kita akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah, akan makbul indallah apabila iman itu dibangun atas ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mempelajari ilmu adalah bagian terpenting yang tidak bisa dilepaskan oleh orang-orang yang beriman. Mutlak. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Ini menandakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak boleh lepas. Tidak boleh ada orang saya tidak mau belajar, ya tidak boleh. Semuanya sudah belajar, semuanya dan harus belajar. Belajar dalam arti untuk memiliki ilmu yang seperti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memahami Al-Qur'an, untuk bisa memahami sirah nabawiyah, untuk bisa memahami agama ini harus dengan ilmu. Dan inilah yang bisa menguatkan iman kita. Pada suatu hari Rasulullah SAW berjalan ingin masuk masjid. Rasulullah melihat di samping ada seorang abid, orang abid yang beribadah, usuk sekali beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sampingnya ada seorang yang tidur. Ya. Rasulullah melihat di depan pintu, setan ini bolak-balik keluar, mau masuk keluar, mau masuk keluar lagi, mau masuk keluar. Akhirnya Rasul mengatakan, "Mengapa engkau ingin masuk dan keluar, ingin masuk, ingin keluar?" "Sesungguhnya aku ingin menggoda orang yang sholat. Sesungguhnya aku ingin menggoda orang yang sholat. Tetapi saya takut karena di samping orang sholat itu ada orang yang alim yang sedang tidur-tiduran." Ya. Kalau orang alim ini pasti ditakuti oleh setan. Karena apa? Orang alim ini bisa memperbaiki ibadah, ingin bisa memperbaiki tata cara, bisa memperbaiki amalan-amalan. Sementara orang yang abid itu tidak bisa. Orang yang hanya khusyuk saja dengan ibadahnya tanpa dengan ilmu itu mudah sekali digoyang, mudah sekali untuk disentil saja dengan setan, mudah. Disentil saja dengan godaan setan sangat mudah sekali. Maka pentingnya menuntut ilmu seperti halnya juga ditampakkan oleh Rasulullah ketika ada satu kelompok orang yang beribadah dengan satu kelompok orang yang belajar tentang halal dan haram. Rasulullah bergabungnya dengan orang yang belajar halal dan haram. Karena Rasulullah menganggap ini lebih penting dibanding dengan orang yang hanya fokusnya hanya beribadah tanpa mau belajar. Nah, ilmu inilah yang harus menjadi kekuatan kita agar ibadah kita benar, sehingga kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, bisa membedakan antara yang baik dan buruk, bisa membedakan antara amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa membedakan amalan-amalan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu harus dibangun dari kapan? Harus dibangun dari awal. Perkumpulan kita seperti pagi hari ini adalah bagian daripada majelis ilmi. Tetapi
mengembangkan ilmu dari dalam diri kita, menuntut ilmu, mengejar ilmu, ya, di dalam bentuk yang lebih luas adalah lebih penting, terutama sekali seperti hanya difirmankan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu menunjukkan bahwa menuntut ilmu di waktu kecil itu penting, sudah harus dimulai. Orang belajar harus dimulai ketika saat anak itu harus waktunya bisa belajar. Bahkan dari kecil pun sudah bisa untuk ditanamkan kecintaan terhadap ilmu sampai dia dewasa. Ya. Kita masih terpisah-pisah dengan dikotomi ilmu, seakan-akan ilmu itu dibagi-bagi. Sekarang ilmunya ilmu umum, nanti sudah dewasa baru ilmu agama. Tidak ada. Seluruh ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendapatkan hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu syar'i juga tidak kalah penting, dan ini pun yang lebih penting bagi kita. Ya. Yang lebih penting bagi kita adalah menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menuntut ilmu agama, menuntut ilmu untuk memperbaiki iman kita dan keluarga kita, itu tentunya lebih dahsyat pentingnya. Karena godaan orang-orang yang menuntut ilmu untuk menjadi orang alim, untuk menjadi orang yang bisa membedakan amalan, untuk bisa membedakan menjadikan amalan yang baik, itu tentu godaannya besar. Kalau menuntut ilmu untuk sekedar untuk keduniaan itu mudah sekali, Pak. Tapi menuntut ilmu untuk menjadikan kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah, khasyah, rasa takut kepada Allah, itu tentunya tidak mudah. Maka harus dimulai dari awal. Maka pendidikan sekarang, ibu yang melahirkan bisa mendidik bayi dalam kandungannya dengan kalimat thayyibah. Dengan ibu yang suka berpuasa, ibu yang suka membaca Al-Quran, itu masuk ke dalam janinnya melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa merekam. Kemudian ketika dia lahir sudah harus ditangkap, harus dikondisikan oleh orang tuanya. Maka orang tuanya harus sudah bisa menjadi seorang tua yang baik, sehingga orang tuanya menjadi orang tua yang pertama sekali yang bisa mendidik anaknya. Al-ummu madrasatun kubro. Ibu itu adalah sekolah yang paling besar, sekolah yang paling utama, yang pertama sekali yang akan dilihat oleh anaknya. Ya. Ibu tidak boleh lalai bahwa keberadaan ibu dan bapak di rumah itu adalah bagian terpenting dalam proses pembelajaran anak dalam hidupnya. Begitu pula dalam pembelajarannya untuk mengenal Allah, untuk bersyukur dan lain sebagainya. Itu semuanya datang dari keluarga. Maka ilmu yang kita dapatkan banyak berbekas daripada bagaimana orang tua itu bisa mengendalikan disiplin dalam rumah tangga, kebiasaan-kebiasaan orang tua dalam rumah tangga. Itu tentunya lebih hebat ketahanannya dibanding dengan belajar dari luar. Ini pembelajaran awal dan harus dimulai dari orang tua. Orang yang paling terdekat dengan anak itu adalah ibu yang mengandung dan orang tua yang ada di dalam rumah. Maka pendidikan harus dilakukan, long life education itu terus dilakukan sejak kecil, sejak muda sudah harus belajar. Jangan menunggu ketika sudah tua, jangan menunggu ketika sudah lanjut. Tidak, kita harus belajarnya mulai muda. Kita jangan terjebak dengan sistem pendidikan. Kita harus melawan. Ketika sistem pendidikan tidak ada pendidikan agama, orang tuanya lah yang hadir sebagai pendidik dalam rumah tangganya. Kalau tidak, anak kita nanti akan dirampok dengan pemahaman-pemahaman, dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak mendekatkan kepada Allah, yang hanya menjuruskan kita ke bagaimana hidup ini mudah, bagaimana kita bisa survive dengan keadaan. Ini bisa berbahaya. Ya. Islam mengajarkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Itu menunjukkan jauhnya jarak, harus dikejar. Ya. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Karena orang yang mempunyai pemahaman tentang agama yang baik, maka dia akan menjadi baik karena Allah membaikkannya dengan pemahaman itu. Ya, mayyuridillahu khairan, barang siapa yang Allah ingin jadikan dia baik, yufaqihu fiddin. Allah akan mudahkan dia untuk belajar dan memahami
pemahamannya terhadap agama. Dan ibadah kita pun akan menjadi ibadah yang sudah tentunya akan baik. Harapannya dengan ilmu itu maka kita akan bisa beribadah dengan tenang. Yang membedakan antara seorang alim dan seorang abid, orang alim itu kalau dia salah, dia bisa cara mudah untuk bertobatnya. Ya. Kalau orang yang tidak alim itu bertobatnya sulit. Bagaimana cara bertobat? Ya. Cara bertobat ini penting karena kita ini tidak lepas daripada salah dan dosa. Maka hanya dengan ilmu kita hanya bisa tahu cara bertobat. Kesalahan dan dosa, kemaksiatan senantiasa kita lakukan. Ya, karena kelalaian kita. Ya, karena nafsu kita. Tapi itu sudah menjadi takdir kita. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan perbuatan kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabin. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah orang-orang yang cepat dan bisa bertobat. Nah, untuk bisa bertobat tentunya juga harus mempunyai ilmu. Makanya mempelajari agama tujuannya adalah ketika kita salah, kita cepat untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari ilmu agama untuk mengakal-akali agama untuk bisa bertobat, tidak. Ya, kita lemah. Kita ini suka lupa. Maka ketika kita lemah inilah kelalaian kita ini bisa kita obati, bisa kita ganti dengan pertobatan kita. Ada orang yang hanya bisa bertobat dengan astagfirullah, astagfirullah. Diterima atau tidak tobatnya, Allahu a'lam bishawab. Tapi bagi orang yang alim, amal tampakkan dan tidak diketahui oleh orang, itu tentunya amalan yang lebih hebat, ya. Ori di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang ditampakkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka ilmu ini harus dibangun, dan membangun ilmu, mendidik anak-anak kita itu adalah bagian kewajiban bagi orang-orang yang tua dan dewasa. Ya, menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu, menuntut ilmu di waktu tua itu seperti mengukir di atas air. Maka mendidik, membiasakan, mendidik itu adalah membiasakan, merekamkan perkara-perkara yang baik, apa yang diperintah, yang diridhoi Allah, dan menjauhkan dari perkara yang buruk sedini mungkin. Karena orang itu ala bisa karena biasa. Pembiasaan inilah yang menjadi kuat, yang menguatkan kita. Maka ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ada di dalam keluarga kita. Tanggung jawab besar kita tuh ada dalam keluarga kita. Tapi kesempatan kita juga untuk mendidik anak kita, generasi yang mudah untuk menuntut ilmu, karena dari awal sudah diajarkan oleh orang-orang tuanya. Kita menginginkan bapak-bapak, jagalah diri kita dan keluarga kita daripada api neraka seperti yang diamanatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita berkewajiban untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mengerti tentang agama. Jangan sampai kita yang mengerti tapi anak-anak kita tidak mengerti agama. Kalau kita tidak mampu untuk mengajari agamanya, kita kasihkan contoh yang terbaik yang pernah kita miliki, dan kita sekolahkan, titipkan dia ke guru-guru yang mengerti agama. Tidak ada jalan yang terbaik bagi kita untuk berkasih sayang kepada keluarga kita kecuali kita bekali dia dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat, yang akan membawanya, menggaibnya untuk bisa tetap mempertahankan keimanan yang sudah kita wariskan, keimanan yang sudah kita berikan kepada mereka, contoh-contoh dan sebagainya ini sampai akhir hayatnya. Tidak ada lagi jalan yang lain, bukan harta, ya, bukan kedudukan, bukan apa, tapi ilmulah yang penting bagi kita, yang akan kita wariskan. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, ya. Fa innal anbiya la yurasu dirhaman wala dinaron wala dirhaman walakin yarisul ilmah. Ilmu yang harus diwariskan kepada anak-anak cucu kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tetap semangat karena kita beriman, dan yang kedua tetap merajin menuntut ilmu, tetap belajar agama, bukan hanya untuk kita, juga kita tanamkan untuk anak-anak dan keturunan kita, sehingga bisa menjaga diri kita untuk bisa menikmati hidup yang ada di dunia ini dengan tanpa sedih,
tanpa lemah, karena kita kuat karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Hadza aqulu lakum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.